Maaf yang, enggak sih. Sejak kapan kamu ngerasain ini? Aku jadi tidak tega melihat kamu seperti ini sayang. Ujar Kaiden mengelus lembut pipi Revalina. Beberapa hari lalu sih Den. Nah kan, manjanya keluar. Udah gak marah, nih. Mungkin, tapi harus beri penjelasan sedetailnya kenapa kamu harus datang ke sana tanpa ngajak aku. Tunjuk Revalina ke arah wajah Kaiden membuat Kaiden terkekeh. Iya sayang, akan aku jelaskan dan yakinkan kamu seyakin-yakin ya. Sekarang kita sarapan, kamu pasti lapar sejak tadi semua isi perut kamu sudah kamu muntahkan. Pasti kamu juga capek sayang. Kaiden sudah menggendong tubuh Revalina ke meja makan serta menyuapi Revalina makan. Pukul 7 malam, Kaiden sampai di rumah. Wajah lelaki itu tidak tampak menyiratkan wajah dia lelah. Kaiden bahkan terlalu bahagia untuk ukuran orang yang baru pulang kerja seharian. Kok senyum-senyum gitu sih Den? Kamu malah jadi mengerikan. Tutur Revalina agak takut. Ya siapa yang nggak senang saat ketemu istri? Lelah aku malah menghilang sayang. Revalina yang mendengar itu menahan senyumnya. Semakin hari Kaiden ini semakin pandai menggombal ya, batin Revalina. Gombalan kamu basi tahu yang, seru Revalina. Padahal sebetulnya aku lagi menahan diri agar tidak tergoda. Idih, gengsi ngakuin, ejeknya. Revalina mendengus sebal. Serah kamu yang, aku malas debat, pasrah Revalina. Revalina ya lagi nggak mood untuk adu mulut dengan Kaiden. Iya sayang, besok ada jadwal kamu cek kandungan. Aku temenin ya, kebetulan besok aku nggak punya jadwal lagi. Nanti aku minta Rafli dan Farah yang tanganin. Revalina terkejut. Revalina lupa dengan jadwal cek kandungan. Oh iya yang, aku hampir lupa. Iya deh, aku lagi pengen ditemenin sama kamu, balas Revalina. Kaiden tersenyum dan langsung berlutut di depan Revalina, di depan perut Revalina tepatnya sih. Anak ayah, kamu dengar gak? Bunda kamu udah mulai pikun tuh. Keterlaluan banget dia malah lupa kapan kita cek kesehatan kamu. Ada rasa begitu nyaman dan terharu ketika melihat bagaimana Kaiden berkomunikasi dengan calon bayi mereka. Lelaki itu tampak begitu antusias ketika berbicara di depan perut Revalina. Namanya juga manusia ya maklum aja. Saat Revalina terkekeh pelan. Mereka berbincang-bincang sebentar dan setelahnya Revalina membantu Kaiden menyiapkan air mandinya dan pakaian tidurnya. Keesokan paginya, Revalina kembali mengecek beberapa barang penting yang jangan sampai ketinggalan saat akan cek kandungan pagi ini. Kaiden menelpon dokter Sarah yang kebetulan adalah seorang dokter kandungan dan diminta jadwal paginya dikosongkan demi mengecek Revalina saja. Ya mau melarang sudah begitu kalau anak sultan alias dokter. Rumah sakit Alex juga milik Kaiden, jadi ya suka-suka Kaiden dong. Padahal sebenarnya Revalina ingin sekali merasakan bagaimana lamanya mengantri dan menunggu nama mereka dipanggil. Seperti yang sering ia lihat saat ia bekerja di rumah sakit. Ada rasa dak-dikduk sekaligus bahagia disemangati terus sama suami. Tapi alasan Kaiden yaitu takut Revalina lelah dan stres karena terlalu lama mengantri nantinya. Terdengar berlebihan tapi romantis. Setelah semua hal siap, mereka pun memutuskan berangkat dan kali ini tanpa supir karena Kaiden langsung ia menyetir sendiri. Kira-kira dia perempuan atau laki ya? Tanya Kaiden entah pada siapa. Revalina hanya menggeleng kepalanya. Bagiku jenis kelamin apapun tidak akan mempengaruhi hidup Revalina. Namanya anak, Revalina akan menyayanginya. Revalina sendiri tidak memiliki keinginan khusus berkaitan dengan jenis kelamin. Ya sebenarnya walaupun keinginan punya anak cowok untuk melindungi Tasya. Lihat saja ntar yang, siapa tahu udah boleh kelihatan. Jawab Revalina. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah sakit Alex dan langsung menuju di ruang dokter kandungan yang dimaksud oleh Kaiden. Halo selamat pagi dokter Kaiden dan dokter Revalina. Sapa dokter Sarah dengan lembut. Revalina mengulas senyum tipis sebentar. Sedangkan Kaiden dengan biasanya hanya memberikan senyuman singkat setelah diam bagai kanebo kering. Iya selamat pagi dokter. Jawab Revalina menyapa balik. Yaudah duduk dulu dokter Kaiden dan dokter Revalina. Ujar dokter Sarah sembari menyiapkan beberapa alat. Udah bulan keberapa ini dokter Revalina?
Tak hanya dokter Sarah menulis entah apa itu pada kertas yang mungkin biasa dia gunakan saat akan mengecek kandungan pasien. Lupa dok, 4 atau 5 deh kayaknya. Revalina sendiri lupa dengan usia kandungannya. Astaga. Apa memang ada ibu hamil yang malah sering pikun? Kalau ada ya jelas pastinya Revalina salah satunya. Setelah bertanya beberapa hal, dokter Sarah kemudian meminta Revalina berbaring dan mengoleskan gel di atas perut buncit Revalina dan mulai menggerakkan alat USG-nya. Masya Allah, selamat untuk dokter Revalina dan dokter Kaiden. Anak kalian kembar 3, ini udah mau jalan 19 minggu. Ya dokter Revalina, aduh ini si dedeknya nutupin. Seru dokter Sarah. Sepertinya mereka belum mau memberitahukan jenis kelaminnya. Sementara Kaiden hanya fokus menonton layar monitor USG dengan wajah serius namun sesekali tersenyum sepertinya dia senang sekali. Sayang anak kita langsung kembar 3, terima kasih sudah memberikan kebahagiaan buat aku. Terima kasih ya Allah telah melengkapi keluarga kecil hamba ini, ujar Kaiden dengan antusiasnya sembari mengecup sayang kening Revalina. Revalina pun merasa sangat terharu tanpa ia sadari buliran bening pun mengalir dari pucuk matanya. Jadi bayinya sehat ya dokter Kaiden dan dokter Revalina? Beberapa saat dokter bertanya beberapa hal pada Revalina. Beberapa minggu belakangan dokter Revalina masih sering mual. Saya tidak yakin apakah ini mual karena kehamilan, namun saya terus-terusan muntah beberapa minggu belakangan ini. Sebenarnya normal saja mengalami mual di trimester pertama dan juga kedua. Apakah ada gejala lain yang dokter Revalina keluhkan? Gak ada dok, jawab Revalina. Ya udah, saya resepkan obat sebentar dan daftar menu makanan sehat yang harus dokter Revalina makan setelah ini, ucap dokter Sarah. Oh iya dok, hubungan intim saya sama istri gimana? Lebih baiknya di usia kehamilan keberapa? Revalina melotot mendengar pertanyaan Kaiden. Hal yang tidak pernah Revalina duga terdengar jelas di telinganya. Gak apa-apa, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pasien saya. Gak usah malu, ujar dokter Sarah. Sepertinya dokter Sarah berucap karena menyadari ekspresi wajah Revalina. Karena usia kandungan dokter Revalina ini sudah mau jalan 19 minggu, sudah baik untuk berhubungan, tapi saya sarankan 1 atau 2 kali seminggu saja dan 4-6 minggu sebelum lahiran. Aktivitas ini sebaiknya bisa lebih sering untuk membantu proses persalinan nantinya. Mendengar jawaban dokter Revalina, langsung menoleh pada Kaiden yang saat ini tersenyum jahil dari bibir Kaiden. Dia pasti senang sekali, dasar. Beberapa bulan berlalu, usia kandungan Revalina sudah menginjak 9 bulan. Tepatnya beberapa hari lagi akan dijadwalkan lahiran. Semua persiapan telah selesai. Saat ini Revalina sedang duduk santai di sofa sembari menikmati puding mangga kesukaan Revalina akhir-akhir ini, ditemani Kaiden yang memang pada dasarnya Kaiden notabene-nya tidak mau ninggalin Revalina. Kaiden gak pergi ke rumah sakit? Tanya Revalina menatap suaminya yang masih memakai piyama tidurnya tanpa berniat beranjak sedikit pun. Cuti sayang, lagi bentar lagi baby mau keluar. Aku gak mau ngelewati momen lahiran kamu. Ucap Kaiden mengusap perut istrinya yang sudah sangat besar. Ya, aku rasa tidak perlu menunggu karena baby sepertinya mau keluar sekarang, teriak Revalina kesakitan. Sekejap Kaiden terdiam, kemudian tersadar dan panik menggendong istrinya menuju mobil. Sang mama yang saat ini berada di Kaiden menatap anak dan menantunya yang bergegas, ikut bergegas juga menuju mobil dengan panik setelah menatap menantunya yang sudah kesakitan. Nak, tarik nafas perlahan ya, rumah sakit gak jauh, ayo kamu pasti kuat, ucap sang mama bijak. Revalina mengikuti instruksi sang mertua. Mobil melaju dengan kecepatan tercepat menuju rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, dokter-dokter sudah berkumpul karena akan melakukan proses kelahiran tuan muda Kaiden yang terhormat. Semua dokter dan perawat adalah yang terbaik dari spesialisnya di rumah sakit Alex. Di ruang bersalin, Revalina ditemani Kaiden menunggu pembukaan terakhir untuk memulai proses kelahiran. Keringat menetes baik dari dahi Revalina maupun Kaiden yang sangat gugup dan cemas menanti kelahiran 3 buah cinta mereka. Setelah menunggu 5 jam lamanya, akhirnya pembukaan terakhir dimulai. Para dokter maupun perawat bersiap melakukan proses kelahiran untuk Revalina. Ibu,
Silakan menarik nafas perlahan dan mulai mengejar, ikuti saya, ucap seorang dokter wanita bernama Sarah, dokter yang menemani Revalina sejak pertama kali USG. Sakit teriak Revalina. Beberapa menit mengejan, anak pertama berasa keluar. Tangan Revalina dengan kuat mencekram tangan Kaden yang wajahnya sudah memutih pucat menatap perjuangan sang istri yang terlihat sangat menyakitkan. Menatap bayi munggal yang masih kemerahan, air mata Kaden menetes meski tangannya sangat sakit karena dicekram sang istri. Proses ketiga berjalan lancar meski berakhir Revalina jatuh pingsan karena kelelahan. Bayi pertama laki-laki, bayi kedua laki-laki, dan bayi ketiga perempuan. Semua keluarga Kaden yang menunggu di luar ruangan menghela nafas lega setelah mendengar tangisan bayi yang bersaut-sautan. Keadaan Kaden sangat mengenaskan, kemejanya berantakan, tangan dipenuhi dengan luka yang cukup dalam akibat kuku-kuku Revalina yang mencekram tangannya sembari proses lahiran tadi. Kaden tersenyum menatap ke arah 3 bayi mungil yang diletakkan di sebelah sang istri yang masih kelelahan. Kaden mencium dahi Revalina penuh kasih sayang, mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya kepada sang istri yang sudah mau berjuang keras untuk anak mereka. Halo noveler semuanya, maaf ya kalau novelnya Mimin masih banyak kekurangan. Mimin akan coba dan berusaha untuk selalu memperbaiki novel Mimin dan juga mendengarkan nasihat-nasihat noveler semuanya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Jangan kemana-mana noveler semuanya, ditunggu terus di channel Feby Pitaloka dengan kisah-kisah selanjutnya. Dan